Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. MK menolak soal gugatan ya Undang-Undang IKN. Bahkan ibu kota RI tetap Jakarta. Ya, ibu kota RI tetap di Jakarta ya. MK ini memutuskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota negara sampai ada ya Kepres pemindahan resmi ke IKN. Ya, namun anggota Komisi 2 dari DPR RI ini begitu kan ya menilai bahwa putusan ini bukan berarti proyek IKN berhenti. Katanya mengatakan seperti itu. Sampai kapan ya? Padahal Jokowi dulu begitu kan, tidak sabar mau pindah. Mau pindah bulan Juli, mau pindah bulan Agustus, pindah sebentar, pindah lagi ke Jakarta. Aduh. Apakah tanda-tanda IKN mau mangkrak? Apakah investornya sudah tidak ada? Aduh. Inilah proyek strategis Jokowi begitu kan ya, yang menelan biaya sampai triliunan begitu kan ya, sampai triliunan di situ begitu. Artinya apa? Artinya apakah ini buang-buang anggaran aja? Ya bayangkan dengan anggaran 75 triliun ya, terus nggak jadi apa-apa dong. Ya, bagaimana kalau rumput-rumput itu semakin hijau di apa namanya di IKN dan sebagainya begitu? Aduh, ngeri nih, Pak. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Pada akhirnya kan benar kata Anies Baswedan begitu kan, ya. Terbukti dengan omongan Anies Baswedan hari ini yang mengatakan bahwa untuk tempat istana sebagai seorang presiden yang megah tidak perlu mewah. Masih banyak yang urgent, masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain begitu kan. Anies Baswedan sudah ingatkan ya pada waktu debat Pilpres begitu. Tapi Prabowo nampaknya masih belum mendengarkan itu begitu. Tapi gas aja karena sebagai penguasa di situ adalah Jokowi begitu. Coba kita tonton apa yang disampaikan Anies Baswedan. Terbukti. Coba kita tonton ya. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Benar kan? Terbuktikan omongan Anies Baswedan. Ya terbukti begitu. Kenapa Jokowi memaksakan untuk membangun IKN? Kan itu logikanya. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto hari ini tidak mau terjebak dengan IKN. Tidak mau terjebak dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi dong. Kalau Prabowo Gibran pindah ke IKN, ini artinya apa? Artinya terjebak. Bisa saja dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto ya dengan Jokowi sudah pecah kongsi. Bisa saja. Ini sudah diingatkan oleh Anies Baswedan begitu. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya menolak begitu kan terkait dengan pemindahan resmi pemindahan ibu kota negara begitu kan ya. Pelaksanaan pembangunan di IKN itu ya kabarnya ya tetap masih berjalan begitu ya secara realistis karena ini sudah dibangun ya daripada buang-buang anggaran ya mending ya dilanjutkan. Nggak tahu apakah ini akan dijadikan pusat IKN ya pusat ibu kota negara atau tidak begitu. Nah, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara atau Undang-Undang IKN ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ya
yang dibacakan dalam sidang perkara 71 garing PU begitu kan 2006 di gedung MK pada hari Selasa kemarin itu menegaskan bahwa ibu kota Indonesia hingga kini masih berkedudukan di Jakarta karena ya belum ada keputusan presiden Kepresnya yang mengenai pemindahan ibu kota ke IKN. Artinya apa? Artinya Presiden Prabowo Subianto yang masih ogah-ogahan mau pindah ke IKN yang baru. Nah, Kapresnya tidak kunjung diteken walaupun seorang Jokowi dulu begitu saat detik-detik mau lengser, mau teken pindah ke IKN begitu kan. Artinya sekarang sudah menemukan titik temu. Ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa digugat begitu itu menandakan bahwa sudah dipastikan bahwa mereka sudah jelas begitu di ibu kotanya adalah Jakarta begitu kan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah bagian dari yang ada begitu undang-undang yang ada biar jelas bahwa ibu kotanya di mana begitu. Nih salah satu Mahkamah Konstitusi mengatakan begini. Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam konteks permohonan akuo, berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya menyatakan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 3 tahun 2022 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 bulan April tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026. Nah, itulah yang kemudian ya disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira bahwa IKN Presiden Prabowo Subianto dan Gibran mau pindah. Nampaknya masih di Jakarta dong. Apakah Gibran saja yang harus pindah? Ini ngeri-ngeri sedap ya. Nah, permohonan uji materi itu dipermasalahkan begitu kan. Mempermasalahkan soal pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang IKN yang mensyaratkan adanya keputusan presiden sebagai dasar resmi pemindahan ibu kota negara. Nah, permohonan inilah yang kemudian diterbitkan oleh Kepres, menimbulkan ketidakpastian hukum ya status ibu kota Jakarta hari ini ya. Ibu kota Indonesia hari ini begitu, ibu kota negara hari ini. Apakah masih di Jakarta? Apakah masih di IKN? Atau masih di mana begitu? Inilah saya kira ini langkah yang bagus begitu kan untuk memastikan apakah ibu kota negara ini Jakarta atau IKN begitu kan. Nah, dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengatakan bahwa ya masih sah sebagai ibu kota negara selama keputusan presiden itu mengenai pemindahan ibu kota belum ditetapkan. Beliau masih belum ditetapkan begitu. Bagaimana seorang Jokowi dulu begitu kan yang mempromosikan IKN. Wah, ini ayo pindah ke IKN ya. Konsesinya berapa sampai berapa tahun gitu.
Dengan anggaran 75 triliun begitu kan ya. Apa hasilnya? Dapatnya apa? Kan itu logikanya. Padahal masih banyak kebutuhan-kebutuhan urgensi ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terbukti kan sekarang? Terbukti Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran tidak mau pindah kan? Secara tidak langsung kan orang pasti menanyakan itu begitu kan ya. Jadi saya kira walaupun IKN ini kabarnya begitu kan ya, dinilai berpotensi menjadi pusat ya pemerintah modern atau green capital Indonesia di masa depan, tapi kan pada ujung-ujungnya sekarang mana begitu kan ya, kok tidak begitu cepat. Malah diketawain begitu kan dari orang-orang. Ya coba kita tonton begitu. Agak lucu sih sebenarnya ya. Jadi kan nggak jadi pindah di IKN ya. Karena apa? Putusan MK ya sudah menetapkan bahwa ibu kota negara Indonesia tetap berada di DKI Jakarta ya. Makanya sekarang ya Jokowi kita panggil. Jok sini Jok. Gue mau tanya sama lu kan ya. Itu kok nggak jadi pindah ke IKN kenapa ya? Coba lu harus jawab ya. Jawab. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Itulah bagian-bagian dari intermezzo dari masyarakat begitu yang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, MK menekankan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota ya. Sekarang sudah ada kepastian secara hukum begitu kan ya. Presiden Prabowo Subianto masih belum mau pindah karena kapresnya masih belum ditetapkan, masih belum ada kapresnya. Banyak ya justru IKN ini dianggap zong ya. Salah satu orang yang berkomentar di situ adalah seorang konten kreator begitu yang mengatakan ibu kota IKN begitu lagi bukan ibu kota negara lagi begitu kan, tapi putusan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ibu kota NKRI atau ibu kota negara kita tetap DKI Jakarta. Ini salah satu komentarnya banyak begitu menohok begitu kan. Ini menohok komentarnya sehingga cukuplah menjadi perbincangan dan ketawaan masyarakat Indonesia begitu saat ini. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa IKN ini diagung-agungkan oleh para termol-termol mereka, bahwa IKN strategis, bahwa IKN sangat bagus. Yang dikritik justru Hambalang dulu begitu karena mangkrak. Dan sekarang kena karmanya dong. Bisa saja begitu, bisa saja. Ya, kita lihat sajalah bagaimana seorang Jokowi dulu begitu kan ketika mengatakan bahwa IKN ini ya secara resmi begitu kan ya, secara resmi ya akan banyak investor-investor yang datang. Tapi nyatanya sekarang terbukti investor itu lebih pintar dari seorang Jokowi, dan kita melihat kepastian hukum yang ada di Indonesia saat ini itu masih belum pasti begitu kan ya. Bagaimana kalau sudah banyak investor yang mengantri kabarnya begitu kan, dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ibu kota negara masih belum dipastikan menjadi ibu kota negara kok begitu? Sampai sekarang kapresnya masih belum ada. Ini kan untung tidak banyak berinvestasi di IKN begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Apakah IKN nanti begitu hanya jadi monumen atau bagaimana begitu? Salah satu komentar netizen banyak yang mengatakan begini, IKN cuma jadi monumen ya. MK ketok palu, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara ya. Terlalu ambisius berujung zong. Aduh. Ya, terlalu ambisius berujung zong begitu. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh seorang konten kreator ini. Seperti ini. IKN Zong. Final, IKN bukan ibu kota negara. Putusan MK final tetap Jakarta ibu kota negara Indonesia. Kemana aja lo, say? Ngedabrus, bangga-banggain, repot-repotin kita semuanya, anggaran habis. Terus katanya investor antri berjubel gitu kan, mau invest dekan mana? Akhirnya tetap Jakarta tercinta ini mau tenggelam jadi ibu kota negara. Padahal gue calon investor loh.
Gue udah siapin duit mau beli penthouse pas depan Istana Merdeka ikan ada Garuda itu. Tapi kalau bukan ibu kota kan I'm sure bakal turun itu harga. Aku tetap mau investasi di Jakarta. Di Jalan Jaksa, di mana ada bule kere, bule gembel yang suka garmek sama neng hidung. Terus kemana aja? Yang tahun lalu kalian hina-hina saya, neror-neror saya, kemana aja? Lo gak malu? Gak malu? Koar-koar neror-neror gue. Kan aku dipanggil pangeran IKN. Benar kan gue pangeran IKN? Prediksi saya gak pernah salah kok. Gue bakal jadi zong, benar kan? Makan belatung gratis bakal zong, korupsi. Ada belatungnya, gue udah bilang. Tapi kalian kan baper. Karena sifatnya congkicong aleng hombreng. Baperan. Ih sakit hati. Mainan aku disentuh. Tapi sekarang lo gak malu? Ya pasti harus dihapus lah ini IKN. Paling mungkin jadi kuburan paling nanti ya untuk para pejabat. Nggak apa-apa kan keren. Kayak San Diego Hills gitu loh kan. Khusus orang keong. Jadi kan kuburan aja bagi pejabat-pejabat yang bangga. Ya sekarang pasti oke gas suruh MK. Nggak ada intervensi. Karena duitnya nggak sebeak. Nggak ada duitnya. Kita makan aja susah. Rupiah udah anjlok. Investor kabur, bukan hanya ke IKN, investor bursa pun kabur, boro-boro mikirin IKN. Nah sekarang kita realistis. Itu dijadikan tempat wisata atau kuburan para pejabat, bikinlah patung-patung di sana. Dan kita fokus sekarang untuk rakyat. Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh konten kreator itu. Nah, banyak yang kemudian mengatakan bahwa memang ambisius dari untuk membangun IKN ini dianggap bahwa ada kelemahan dari aspek legalitas begitu kan ya. Tersandung fiskal, kehilangan kelayakan politik, terus kemudian banyak investor yang kemudian kabur begitu kan. Karena mungkin dianggap kurang strategis atau bagaimana, karena ini kan pusat di tengah-tengah di tengah-tengah hutan begitu kan. Maksudnya perjalanannya begitu kan ya. Masih masuk di situ kabarnya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya IKN ini masih belum siap ya, masih belum siap di situ begitu. Ya, kalau kalau Jokowi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menaikkan Kapres pemindahan ibu kota, maka secara tidak langsung bahwa Presiden Prabowo Subianto harus pindah ke situ. Tidak lagi di Jakarta begitu kan. Karena apa? Karena pusatnya masih di Jakarta. Makanya Prabowo ya tidak mau mendengarkan kata Jokowi. Kenapa? Ya karena masih belum pas begitu kan ya. Kabarnya sebentar lagi akan selesai. Sebentar lagi akan selesai. Minta suntikan dana APBN begitu kan. Ya dengan anggaran 75 triliun. Kita buat apa sekarang dong ya? Apa yang mau dibanggakan dengan IKN ya? Jadi ada yang mengatakan bahwa ini belum matang ya. Belum matang begitu kan ya. Dari beberapa kasus-kasus yang di Indonesia saat ini itu ngeri-ngeri sedap begitu kan. Dari korupsi begitu kan ya, tersandung korupsi begitu banyak di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini kan harus menemukan titik temu begitu ya. Kenapa? Karena kita lihat saja kondisi IKN ini kan kalau dibiarkan kan semakin menghijau ya. Kondisi IKN semakin menghijau ya, terus kemudian perawatannya juga besar ya. Ini tidak mudah di situ gitu. Sia-sia kalau nggak ditempatin. Ya mending Gibran saja yang ada yang pindah ke situ kan. Lebih bagus kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.